Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana bi ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba fala taj'al alaina mustabihan fanattabi'uka wa amma ba'd. Yang kita hormati ma'asyiral habaib wal asatid wal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan, yang kita hormati orang tua kita, sesepuh kita Al-Habib Abdurrahman bin Umar Barokah selaku pimpinan Majelis Tahlim Al-Bayyinah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita. Hadir bersama kita Al-Ustaz Haji Luqmanul Hakim, Al-Ustaz Habib Ahmad Ihsan bin Syahab, Al-Ustaz Gun Gunawan, Al-Ustaz Febrianto, Al-Ustaz Imam beserta lain-lainnya, dan hadir bersama kita juga saudara kita, sahabat kita, teman kita yang terhormat Bapak Haji Yopi Karim yang akan maju sebagai calon wali kota Lubuk Linggau periode 2025 dan 2030. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sesepuh kita, orang tua kita sekalian, tidak menghilangkan rasa hormat dan cinta kami, cinta al-fakir kepada antum sekalian. Syukur kita kepada Allah, malam hari ini kita bergembira bersama, bersukaria menyambut bulan mulia, bulan kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita masih diperjumpakan oleh Allah dengan bulan mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diperjumpakan kita dengan majelis mulia ini, masih diberikan Allah kesempatan dan kemudahan bagi kita untuk hadir di dalamnya. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih pada hari ini Allah jadikan kita sebagai pencinta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita, salawat kita, tanda cinta kita, tanda penghormatan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini menjadi sambung rasa kita. Salawat ini menjadi jembatan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salam serta salawat ini menjadikan kita seluruhnya dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kita, abah kita, bapak kita pun disebutkan namanya di hadapan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Satu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita menyambut bulan Rabiul Awwal. Malam ini kita menyambut rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatika wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan, wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian bergembira. Kita gembira. Maka juga saya membayangkan muassis kita, perintis majelis taklim kita ini, seperti Kiai Mawardi, hari ini pun bahagia. Hari ini pun kuburnya diberikan oleh Allah rahmat. Hari ini kuburnya pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala taman surga. Apa sebab? Yang beliau rintis sekarang masih tetap dijalankan oleh penerus-penerusnya walaupun beliau sudah wafat. Man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajru man amila biha. Siapa yang merintis satu perbuatan yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan hal itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan ini adalah kebahagiaan buat kita bersama. Juga menjadi amal jariyah buat orang-orang yang telah mendahului kita. Tidak hanya Bapak Kiai Haji Marwan, tapi juga siapa-siapa yang dulunya pernah duduk bersama dengan kita, yang dulunya pernah membersamai kita dengan seluruh kegiatan Majelis Arba'in ini, pun dia mendapatkan pahala-pahala sholawat kita, pahala-pahala zikir kita, pahala kita duduk di majelis ini sehingga kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan manfaat dari amaliyah kita. Amin. Allah. Mudah-mudahan kita juga begitu. Semua kita akan mati. Semua kita akan meninggalkan dunia ini, maka tidak ada hal yang kita tinggalkan di atas dunia ini kecuali adalah kebaikan. Tidak ada yang kita tinggalkan di atas dunia ini adalah kecuali dia amal soleh, al-baqiyatu solehah, sesuatu yang kekal, dan itu adalah sebuah kebaikan. Itu yang kita tinggalkan. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan lain-lainnya, tapi adalah amal soleh yang menjadi lapang kubur kita, bahagia kita kelak di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah gariskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat untuk sekalian anak. Sekarang ini sungguh miris. Sekarang ini sungguh menyedihkan. Banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang berorientasi kekerasan terjadi di lingkungan kita. Tidak hanya di lingkungan luar rumah, tapi ternyata terjadi di rumah itu sendiri. Suatu perbuatan tindakan kekerasan. Baru-baru ini kita mendengar satu cerita. Ada anak
dipukul sampai mati oleh bapak kandungnya. Ada anak tiri yang sampai mati oleh ibu tirinya. Ada juga ayah yang dibunuh oleh anak kandungnya. Ada juga ibu yang ditusuk oleh anaknya. Sungguh luar biasa ini hal. Sungguh ini adalah satu bencana yang luar biasa. Dan itu terjadi di rumah tangga kita. Di rumah kita ada anak yang berani berkata kasar kepada orang tuanya. Ada juga anak yang kurang ajar kepada guru-gurunya. Sungguh ini luar biasa. Sungguh ini bencana. Sungguh ini bala yang luar biasa. Padahal kita diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah kasih sayang. Ar-Rahimu yarhamu rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Seorang yang memiliki rasa cinta kasih sayang, dia akan disayangi oleh yang maha penyayang. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Malaikat di langit akan menyayangi kalian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kata lain, kita harus tinggalkan tindakan kekerasan ini. Bagaimana bapak yang dengan sangat mudahnya memukul dengan kasar daripada anak-anak. Bagaimana juga kita masih mendapati istri yang sudah bekerja, berkhidmat kepada suami, tapi mendapatkan perlakuan yang kurang ajar dan kekerasan daripada suaminya. Apakah pantas dia disebut umat Rasulullah SAW? Tidak pantas. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'azzim kabirana. Rasul katakan, bukan golongan umatku yang tidak mencintai yang kecil-kecil, termasuk diantaranya adalah anak-anak kecil, orang-orang lemah. Walam yu'adzim kabirana, dan tidak menghormati, tidak memuliakan orang yang memiliki kedudukan, menghormati orang yang disepuhkan, termasuklah daripada orang tua kita. Guru-guru kita. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan gerakan Maulid Safari Arba'in kita ini, sebagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat, maka mudah-mudahan keberkahan Maulid ini Allah jadikan kita adalah jiwa-jiwa penyayang. Amin. Allah jadikan kita adalah jiwa-jiwa pencinta. Allah jadikan hati kita adalah mencintai daripada setiap orang yang mencintai. Allah jadikan hati kita ini menerima kebaikan dan menyenangi kebaikan serta senang dengan orang yang berbuat baik. Amin. Sekaligus saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada semua kita dengan suasana pilkada yang seperti ini. Maka apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran mengingatkan kepada semua kita, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Allah sudah gariskan kepada kita bahwasanya hidup di dunia ini adalah lahwun wa la'ib, tempat bersenang-senang dan permainan. Kita hidup di atas dunia ini bukan selama-lamanya. Kita hidup di atas dunia ini bukan untuk sampai saat ini dan tidak ada akhir. Semua akan berakhir. Apa saja akan berakhir. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita dengan kacamata kita
dengan pandangan kita, dan tanggung jawab saya sebagai seorang yang diamanahi ilmu mengingatkan kepada semua kita bahwasanya kehidupan dunia itu lahwun wa la'ibun. Lahwun wa la'ibun. Tempat kita bersenda gurau, tempat kita bermain. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang sementara. Maka saudara-saudaraku, jangan terlalu seriusnya. Saudara-saudaraku, membenci terlalu berlebihan tidak baik. Suka terlalu berlebihan juga tidak baik. Karena sesuatu yang sifatnya tasyaddud, jangankan dalam cinta dan benci, dalam beragama saja tidak baik. Dalam ibadah saja tidak baik. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat yang dia katakan, ya Rasulullah, aku kuat puasa sepanjang hari dan tidak akan duduk. Jangan, kata Rasulullah, puasalah, berbukalah, duduklah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada hal-hal yang harus kita penuhi. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan walam yushadud illa ghalaba. Tidaklah orang yang berlebih-lebihan di dalam agama kecuali dia akan celaka. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi yang maju ini seluruhnya putra terbaik Lubuk itu bisa mencapai kepada keadaan yang sekarang ini adalah mereka orang-orang terbaik. Mereka orang-orang terpilih dengan kelebihannya masing-masing. Maka daripada itu, pilihan boleh berbeda, silahkan. Tapi jangan sampai dibangun narasi berbeda itu adalah permusuhan. Beda pilihan itu adalah pertentangan. Tidak. Semua kita sama. Semua ini adalah masalah ijtihadi dan ikhtiyari. Ijtihad itu boleh salah, boleh benar. Ikhtiyari itu boleh bagus, boleh tidak. Maka daripada itu harus kita saling menjaga perasaan masing-masing. Harus menjaga bagaimana ukhuwah kita itu adalah lebih daripada segala-galanya. Bunuh ibadallah ikhwan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ingat, persaudaraan itu tidak boleh pecah. Ingat, ukhuwah kita tidak boleh terkoyak. Maka daripada itu kita bangun suasana ini, karena dunia ini kan permainan. Jangan serius itu, bergembira dengan senang hati. Tidak boleh kita menjas pilihan orang lain, memburuk-buruk pilihan orang lain. Ini adalah semuanya ikhtiar dan usaha kita bersama. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang memimpin kita ini orang yang soleh, yang memimpin kita ini orang baik, yang memimpin kita ini orang yang peduli dengan rakyat, yang memimpin kita ini menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai penutup pesan daripada saya, man lam yashbir ala bala, siapa yang tidak sabar dengan pujianku, walam yashkur ala ni'am, yang tidak syukur terhadap nikmatku, walam yarda ala qada'i, yang dia tidak redo dengan ketetapanku, falyakhud min tahdis sama'i falyatu rabban siwaya, maka keluar kata Allah dari langit bumi, cari Tuhan selain. Artinya apa? Sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah adalah sesuatu itu menjadi hal yang harus kita terima
dengan lapang dada. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita dan kota Lumut. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk semua kita, sekaligus sebagai usaha jangan sampai kita berpecah belah. Persatuan adalah lebih penting dari segala sesuatu. Persatuan itu menguatkan kita. Perceraian itu akan menyebabkan kelemahan daripada kita. Wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.